sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat meringankan langkah kita menuju masjid yang dimuliakan Allah, Masjid Baitul Ma'mur, dalam rangka menuntut ilmu. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Subhan melanjutkan kitab At-Tarbiyah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini dan hari yang mendatang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam tak lupa kami sampaikan kami haturkan kepada manusia agung yang menjadi suri bagi kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu menegakkan sunnah-sunnah sampai akhir. Ibu-ibu sekalian, mari kita buka kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillah. Langsung apa nunggu itu? Langsung ya, sambil diutak-utak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Hurun Ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya doakan pula semoga wabil khusus selama bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya doakan semuanya saja Allah anugerahi kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek, gak ngantuan. Amin Allahumma amin insyaallah. Enggak saya doakan. Masuk Ramadan turah berharap pada Allah.
Nggih. Semoga diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah, bermujahadah, kuat melek gak ngantuan. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jemaah sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah di buku saya halaman 268 di pada bagian Zir bin Hubayshi telah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, sebelumnya kami memang meragukan tentang adanya azab kubur, sehingga turunlah surat ini, surah At-Takatsur ayat 1 sampai 3 itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Sampai situ. Jadi sebenarnya dulu para sahabat Nabi, termasuk yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, itu dulu sebelum ada informasi dalil ya bahwa ada istilah adab kubur, itu ya beliau bertanya-tanya sebenarnya ada apa enggak adab kubur itu, sebagaimana ada apa tidak nikmat kubur itu, karena belum sampai kepada beliau semua dalil tentang adanya semua itu. Nah, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa semua itu ternyata ada. Dan orang beriman itu begitu memang. Jadi kalau sudah ada informasi dari wahyu bahwa ini ada, ya diimani ada, walaupun kasat mata belum pernah menyaksikan gitu, atau tidak pernah menyaksikan. Dan jadi secara umum indera kita itu memang syarat dengan limitasi. Ada banyak hal yang indera kita ini tidak bisa menjangkaunya, dan itulah perlunya wahyu. Ya termasuk adanya kehidupan di alam barzakh, adanya nikmat barzakh, adanya siksa atau adab di barzakh. Itu kan indera kita tidak bisa menjangkau, karena itu semua diinformasikan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga kita mempercayainya karena memang indera kita tidak sanggup menjangkaunya, dan kita mengimani karena ada informasi dari apa tadi, wahyu. Maka apa-apa itu kalau ada informasi dari wahyu tidak bisa dibilang takhayul, tidak bisa dibilang khurafat. Termasuk ketika kita mengimani adanya nikmat kubur dan adanya adab kubur. Termasuk kalau kita ziarah kubur, yang kita ziarahi itu mengetahui kedatangan kita, itu juga bukan takhayul, bukan khurafat, karena memang ada dalilnya. Dalam hadis Bukhari, pernah Nabi ketika di Badar menyapa Abu Jahal CS yang dikubur di satu lubang saat itu bersama yang lainnya karena keterbatasan tenaga, dikubur dalam satu lubang, dan Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Wong sudah mati loh. Dan Nabi bersabda, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena mereka kafir, ya, nggak bisa menjawab. Nah, beda orang beriman. Kalau orang beriman bahkan bisa menjawab kalau kita mengucapkan salam.
dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada yang mendhaifkan tapi ada yang mensahihkan. Yang mensahihkan Abu Muhammad Abdul Haq namanya. Apabila seseorang melewati kubur seseorang yang dia kenal dan dia mengucapkan salam, maka salamnya akan dijawab. Kata Abu Hurairah, bahkan kubur orang yang tidak dia kenal sekalipun. Nah, riwayat ini ada yang mendhaifkan memang, namun yang mensahihkan adalah Abu Muhammad Abdul Haq di antaranya rahimahullah. Sehingga jangan dikira orang yang dikubur itu, kalau kita ziarah kubur itu kita semata-mata mendatangi seonggok tanah atau jenazah yang tidak mengerti apa-apa. Karena sesungguhnya di alam barzah itu ada kehidupan juga yang bisa mengakses kita yang ada di dunia ini. Itu kita mempercayai itu bukan takhayul dan bukan hurafat, ada dalilnya. Bahwa nanti ada beberapa yang berbeda pendapat dalam sikapi dalil itu biasa. Itu seperti itu. Makanya sering saya sampaikan di sini, di antara adab ziarah kubur Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kalau ziarah memperlakukan ahli kubur di kuburan itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Makanya doa Nabi menggunakan kata kalian, assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Kalau assalamualaihim kan semoga Allah berikan keselamatan pada mereka. Ini enggak, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'mina wal muslimin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Doanya aja pakai kalian Nabi, semoga Allah, aku mohonkan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, gitu kalimatnya Nabi itu. Maka nanti ketika kita ziarah kubur, kita seperti orang ngobrol dengan ahli kubur yang ada di situ. Itu bukan takhayul, bukan hurafat. Karena Nabi mencontohkan, Nabi mengajarkan. Bahkan ibu-ibu kalau baca dalam tarikh Ibnu Hisham, ketika Fathu Mekah, semua sahabat kembali ke rumahnya masing-masing kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hisham menceritakan Nabi berkata kepada sahabat Ansor, buatkan kemah untukku di Ma'la. Di Ma'la itu di dekat makamnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan hampir tiap saat kalau Nabi di situ, Nabi sering kayak ngobrol dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Shadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah. Nanti perbuatan Nabi ini ditiru oleh para sahabat. Di mana beberapa sahabat itu ya kalau ziarah kubur ya kayak orang ngobrol aja. Itu seperti itu. Maka terkadang walaupun sebenarnya ziarah kubur itu lebih untuk kita ya, karena yang meninggal bisa kita doakan dari rumah atau dari manapun sebenarnya. Jadi ziarah kubur lebih pada untuk kita sebenarnya. Namun ada satu riwayat yang menarik. Walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi tetap tercatat dalam sirah. Karena ulama-ulama sirah itu tidak terlalu ketat dalam menseleksi hadis, dalam mentahrik hadis maksud saya. Dalam satu riwayat tersebut disebutkan bahwa pernah sahabat Bilal itu pasca menghadapnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah, itu beliau mendapat tugas di bumi Syam. Bahkan tugas itu dari sejak beliau masih ada, masih hidup saat itu. Nah, beliau saat itu karena tugas di bumi Syam cukup lama, beliau lama juga tidak ke Madinah itu. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu, muadzinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau lama enggak ke Madinah itu, karena beliau tugas di mana? Di bumi Syam. Ya kira-kira 1500 km lah. Itu seperti itu loh. Jakarta Lamongan bablas masih terus. Lamongan kan cuma sini aja, Lamongan dekat Lamongan sini. Nah, terus kemudian singkat kata singkat cerita, mimpi sahabat Bilal, mimpi siapa? Mimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari, orang yang mimpi ketemu denganku itu asli Nabi karena karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Yang mimpi sahabat pasti Nabi udah. Apa kata Nabi dalam mimpi kepada sahabat Bilal? Kata beliau, Bilal, kalau bahasa ini mafhum riwayat ya, Bilal, kamu gak kangen sama saya? Bilal, kamu gak kangen sama saya? Kok gak pernah mengunjungi saya kamu? Kamu gak kangen sama saya? Itu sahabat Bilal bangun nangis itu.
Nangis langsung bergegas menuju ke Madinah. Kamu nggak kangen sama saya kan? Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun ya, jadi ini cerita-cerita begini kalau memang ada dasar, ada dalilnya, ada hujahnya, ada argumentasinya, ada informasi dari wahyu, tentu ini tidak bisa disebut dengan apa tadi? Takhayul atau khurafat. Karena memang ada informasi dari dalil-dalilnya itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, termasuk ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, kami dulu ya sempat ragu juga tentang adanya azab kubur sampai turun surah At-Takatsur itu. Alhaakumut takasur. Alha telah melalaikan kum kalian. Alha telah melalaikan kum kalian apa at-takasur banyaknya harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hingga kalian mendatangi kuburan-kuburan. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu kata Allah. Kalian pasti nanti akan mengetahui. Kalau kita merujuk kepada ayat ini, berarti di antara sebab orang itu diazab di kubur adalah karena hartanya telah melalaikannya. Saya ulang, di antara sebab kenapa orang itu diazab di alam kubur itu adalah karena apa, Bu? Karena hartanya telah melalaikannya dari Allah. Karena hartanya telah melalaikannya dari peduli pada sesama. Makanya dalam Al-Qur'an di surah An-Nur di antaranya ayat 37 termasuk yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang tetap beraktivitas dengan aktivitas duniawi, jualan, dagang, makelaran, pokoknya bener nggih. Nah, itu tidak ada masalah asalkan tidak melalaikan kita dari Allah. Saya ulang Bu ya, makanya yang dipuji oleh Allah di antara di surah An-Nur ayat 37 adalah orang-orang yang tetap beraktivitas dengan aktivitas duniawi tapi tidak melalaikannya dari Allah gitu. Sebagaimana Allah berfirman tadi surah berapa? An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang pada hari kiamat. Jadi ayat ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa justru orang-orang yang mencari rizki dengan cara seperti itu malah dipuji oleh Allah. Orang yang punya aktivitas duniawi tapi tidak lupa akan ukhrawi, orang yang sibuk dengan aktivitas duniawi tapi juga sibuk dengan ukhrawi, itu dipuji oleh Allah dalam hal ini. Yang dicela itu kalau sampai tadi alhaakumut takatsur. Kalau sampai dia kemaruk dengan dunia dan dunia itu melalaikannya dari Allah dan dari peduli pada sesama. Maka dikatakan di ayat 38-nya itu liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini berkaitan dengan mencari rezeki memang ini. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Jadi jangan dikira orang kalau cari duit itu selalu buruk. Kadang orang nyinyir itu tauhid aja misalnya. Padahal mencari duit itu asal tidak melalaikannya dari Allah dan peduli pada sama itu benar, nggak ada masalah. Bahkan biasanya ini di bulan Ramadan ini, saya mohon maaf kalau ada yang termasuk di dalamnya, itu kadang ada saja orang-orang yang nyinyir mengatakan Ramadan masih jualan aja misalnya gitu, Ramadan masih sibuk dengan dunia saja. Padahal kadang Ramadan ini pesanan nastar ya banyak kadang. Kadang pesanan nasi pecel untuk buka puasa ya banyak kadang. Itu seperti itu. Apalagi nasi padang. Nah itu
Oh iya, puasa pertama lagi. Iya, oh enggak ada. Enggak, kadang orang nyinyir gitu. Ini orang udah Ramadan masih kerja aja. Kesannya seolah-olah mencari nafkah itu suatu hal yang buruk gitu. Padahal tidak, selamat tidak melainkan dari Allah. Ada dalilnya Ustaz. Ada di samping ayat tadi, ada sebuah hadis riwayat At-Tabarani. Hadisnya sahih. Suatu saat marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang lewat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu marra 'ala Nabi sallallahu rajulun fara'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nasyatihi. Jadi ada orang yang lewat di depan Nabi, dia giat bekerja. Orangnya apa? Giat bekerja. Maka para sahabat Nabi pun menyaksikan orang itu dan bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, apakah perbuatan orang yang kerja cari nafkah ini termasuk fi sabilillah? Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'ala waladi sigharan fa huwa fi sabilillah. Orang yang bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. Makanya kalau ada orang meninggal saat mencari nafkah, itu syahid hitungannya, fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua apalagi, maka dia fisabilillah. Kalau orang tuanya banyak kontrakannya enggak masuk. Bercanda. Terus kemudian bahwa fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuhu fahuwa fisabilillah. Dan orang yang bekerja untuk dirinya supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain, supaya dia menjaga kehormatan dirinya, maka fahuwa fisabilillah, dia juga dihitung di jalan Allah. Baru wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilil syaitan. Kecuali kalau dia kerjanya hanya untuk gaya-gayaan, untuk pamer-pameran, untuk bangga-banggaan, itu baru namanya fisabilil syaitan. Jadi kalau di bulan Ramadan ini misalnya nun sewu nggih, di antara panjenengan aktivitas duniawinya masih ada, bahkan kadang pesanan tambah banyak karena pesanan kastengel tambah banyak, pesanan nastar tambah banyak, pesanan apa? Jahitan baju tambah banyak. Normal ya Bu, pesanan normal ya. Catering tambah banyak, enggak apa-apa, lakukan saja, yang penting jangan melalaikan kita dari Allah. Apalagi kalau semua pekerjaan itu justru membuat ibu-ibu bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga karena itu ibu bisa memberikan THR yang lebih banyak kepada karyawannya, saudara-saudaranya, teman-temannya. Apalagi kalau dengan semua itu kemudian banyak orang yang tertolong, yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan sehingga bisa menafkahi keluarganya. Itu bisa masuk dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apalagi kalau kemudian sebagian hartanya dipakai untuk fisabilillah. Untuk apa? Menyumbang masjid, mushola, majelis taklim, untuk membantu penggiat-penggiat dakwah dan sebagainya. Oh, itu lebih-lebih lagi itu. Jadi ibarat misalnya nun sewu nggih pas malam qadar turun, jenengan lagi ngoven nastar, misalnya ngoten. Lagi ngoven apa kastengel misalnya ngoten. Enggak, saya cuma ngomong aja kalau mau ngirim atau alamat saya kan ya. Guyon. Ini loh anak Ibu Hajatu itu jualan kastengel, jualan apa. Iya, posting. Jadi sampai mana tadi? Oh iya. Pas malam qadar terjadi misalnya pas lagi ngoven kastengel, lagi ngoven apa? Nastar. Misalnya. Tapi karena sudah nyumbang masjid, nyumbang mushola, sekian banyak orang merasa nyaman i'tikaf di masjid itu, ngaji, tadarus, i'tikaf, sholat, maka kita yang membantu itu dapat pahala yang sama dengan mereka yang kita bantu. An-Nisa ayat 85.
may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau dengan yang ditolong tersebut. Jadi maksud saya, janganlah kita ini hanya gara-gara Ramadan terus mencela orang yang masih beraktivitas dengan aktivitas duniawi, apalagi itu masuk dalam kategori fisabilillah. Hadisnya sahih riwayat At-Tabarani itu diantaranya. Nah, tentu yang salah kalau sampai melalaikannya dari Allah tadi, alhaakumut takatsur, itu yang salah. Kalau sampai melalaikannya dari Allah itu yang bermasalah kemudian. Jadi jangan sampai melalaikan kita dari Allah dalam hal ini. Itu seperti itu. Karena kata Allah, kalla saufa ta'lamun, jangan begitulah. Nanti kamu akan tahu pasti itu. Tapi ya jangan sampai kita tahu itu setelah kita mati, naudzubillah. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau dari sekarang kita udah ngaji, taunya sebelum mati, sehingga insya Allah punya kesempatan untuk tobat, punya kesempatan untuk memperbaiki diri, punya kesempatan untuk tetap beraktivitas duniawi tanpa melarikan kita dari Allah dan dari peduli pada sesama. Itu seperti itu. Ibu-ibu tahu nggak kenapa malam Qadar itu dirahasiakan oleh Allah? Ibu kalau pernah baca di fikih sunnah itu, sababul wurudnya itu diantaranya adalah ketika itu kapan malam Qadar terjadi, Allah beritahukan. Sehingga di malam di mana malam Qadar itu terjadi, semua sahabat itu tumplek-blek di masjid. Pasar tutup, sing gojek leren. Pokoknya wis kabeh tumplek beriman. Jadi sistem sosial itu mandek gitu loh. Nah, rupanya Allah nggak berkenan begitu itu. Allah maunya normal-normal aja. Maka Allah buat lupa Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya kapan malam Qadar itu. Sejak itu malam Qadar normal-normal aja. Rupanya Allah tidak mau. Allah itu tidak mau. Hanya gara-gara malam Qadar terus sistem sosial itu mandek, itu tidak mau. Makanya walau sebetapapun i'tikaf di 10 hari terakhir itu ditekankan atau bahkan disunahkan maksud saya, tapi tidak diwajibkan. Kenapa? Karena memang aktivitas orang itu berbeda-beda. Bersyukurlah pada Allah kalau jenengan termasuk yang bisa melakukan hal itu, karena pekerjaan jenengan dikerjakan dari masjid misalnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka paling enggak ya tadi, jangan sampai melalaikan kita dari Allah semua aktivitas duniawi kita itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, jadi at-takasur itu menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka dalam hal ini berarti at-takasur itu termasuk informasi tentang adanya siksa kubur. Akibat dari apa? Lalai oleh dunia. Jadi dilalaikan oleh dunia sampai akhirnya apa tadi? Ya disiksa. Makanya saya ulang, selama dunia ini tidak melalaikan kita, insya Allah aman lah. Tapi kalau sudah melalaikan baru itu seperti itu. Yaitu maksudnya kalla saufa ta'lamun, yaitu mengetahui azab dalam kubur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan terhadap orang kafir kubur dihimpitkan sehingga berantakanlah tulang-tulangnya, dan itulah arti dari ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Ada di surah apa itu? Surah Toha. Surah Toha ayat 124, 125, 126 itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi di antara sebab orang dihimpit di kuburnya itu adalah karena berpaling dari Al-Qur'an. Dalam konteks ayat itu cerita tentang orang kafir. Dalam konteks kekitaan kira-kira bagaimana? Hati-hati, jangan sampai kita bersikap yang sama. Jadi gini loh Bu, dalam Al-Quran itu informasi tentang keadaan orang-orang kafir itu diceritakan supaya kita jangan seperti mereka gitu maksudnya. Karena kalau kita sama dengan mereka nanti gak jauh-jauh dengan mereka nanti keadaan kita. Makanya jangan ditiru. Nah, orang kafir itu diantara sebab kenapa mereka dihimpit di kuburnya adalah karena mereka berpaling dari Al-Quran. Tentu kalau mereka kafir ya.
Kalau kita kan alhamdulillah masya Allah beriman. Cuman ada nggak orang beriman yang mungkin berpaling dari Al-Quran? Mungkin. Kalau kita baca lanjutan ayat itu kan nanti di ayat selanjutnya itu maksud saya, itu ada yang pas di mahsyar ngomong gini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring aku di mahsyar dalam keadaan buta, padahal tadinya aku melek? Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana dulu telah sampai kepadamu ayat-ayat kami tapi kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya sekarang pun kamu diabaikan. Ya Allah itu murka aja bahasanya halus, Bu. Allah itu murka aja bahasanya apa? Halus. Nah, itu terjemahannya kurang lebih begitulah. Kalau diterjemahkan versi Jawa Timur kurang lebih begini, Bu. Sebagaimana telah sampai kepadamu ayat-ayat kami tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, sekarang matamu dibutakan. Kira-kira gitu, Bu. Kira-kira. Itu terjemahan versi Jawa Timur itu. Kira-kira gitulah terjemahannya kurang lebih. Tuh, makanya berarti gini, Bu, saya ulang ya. Cerita-cerita tentang orang kafir itu diceritakan supaya kita jangan kayak mereka gitu loh maksudnya itu. Karena kalau kita berbuat yang sama, ngerinya terjadi yang sama kepada kita gitu. Maka supaya kita tidak sempit kehidupan kita baik di dunia terlebih di akhirat, baik-baiklah dengan Al-Quran. Sehingga ada ulama yang mengatakan segala sesuatu itu kalau ditinggalkan menjadi buluk biasanya. Buluk itu menjadi lusuh. Nah, beda dengan Al-Quran. Kalau kamu tinggalkan Al-Quran, yang lusuh itu hidupmu, kata ulama itu gitu. Ya fisik dohir Qurannya memang mungkin lusuh, tapi kehidupan orang itu tidak kalah lusuhnya. Makanya ada ulama lain yang mengatakan hidupmu itu diantaranya sebetapa kamu ngopaini Quranmu gitu. Jadi semakin kita ngopaini Quran kita, semakin Quran akan mengopaini kehidupan kita dengan izin Allah. Itu seperti itu. Makanya terutama ini momen-momen di bulan Ramadan dibuat latihan, Bu. Ditargetkan aja langsung bismillah. Selama bulan Ramadan ini insya Allah satu sholat fardu 1 juz. Amin insya Allah. Tidak apa-apa. Ditargetkan aja. Nggih pokoke satu sholat fardu 1 juz. Biasanya jamaah itu setengah protes ke saya itu. Yang betul tuh target paham apa target khatam, Ustaz? Saya bilang gini, kalau saya paham, yang saya bilang gini, Bu. Orang yang mengejar 2 kelinci tidak mendapat 1 kelinci. Kalau bingung biasanya paham enggak, khatam ya enggak. Nah, saran saya nggih, target khatmul Quran sebanyak-banyaknya mboten ora sing penting macane bener ngoten mawon. Nah, orang sing blegak-blegu ae diberi pahala kok. Nah, apalagi yang bacanya lancar. Terus kemudian yang kedua, pelan-pelan dipahami. Karena target paham itu nggak bisa sakjek saknya, Bu, nggak bisa. Apa, Bu? What is the meaning of sakjek saknya itu? Nggak bisa ujuk-ujuk gitu loh. Apa? Nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa. Iya. Jadi nggak bisa memahami Quran sakjek saknya itu tidak bisa. Harus sabar. Makanya pelan-pelan sambil dipahami. Ngoten nggih, buka tafsirnya. Jangan cuma terjemahannya, Bu. Kalau ingin paham jangan buka terjemahannya saja, buka tafsirnya. Karena Al-Qur'an itu ada hal-hal yang mungkin kita pastinya butuh penjelasan para mufassir. Kalau ada yang iskal, tanyakan kepada ahlinya. Ngoten nggih. Wis mungkin mawon lah kowe. Pun. Jadi di antara sebab kenapa orang kok dihimpit di kuburnya, kalau untuk orang kafir ya wajar mereka meninggalkan Al-Quran. Tadi saya ulang, ini diberitakan dalam Al-Quran supaya kita jangan seperti mereka. Berarti hati-hati bagi kita yang berpaling dari Al-Quran, ngerinya, naudzubillah, kuburnya sempit. Karenanya Al-Quran itu nur. Apa, Bu? Al-Quran itu apa? Nur, cahaya. Kalau kita baca Al-Quran di rumah kita, maka rumah kita akan tercahayai secara rohani. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, nanti kubur kita juga tercahayai, insya Allah.
Bahkan Al-Quran akan melakukan pembelaan kepada kita kalau di dalam diri kita ada Al-Quran. Mana dalilnya Ustaz? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya bacain dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan permulaan surah Al-Mulk. Kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis yang sahih. Dalam hadis itu diceritakan ada seorang sebelum kalian kata Nabi yang meninggal dunia. Jadi ada seorang sebelum kalian meninggal dunia, didatangi dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Maka malaikat Munkar Nakir ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah, kata Munkar Nakir. Nah, ini mumpung kita ngaji di masjid bulan Ramadan, ada hujan, sambil doa nggih. Nah, saya doakan semuanya sehat wal afiat, panjang umur yang barokah, dimudahkan rezekinya. Wis tajir melintir, banjir rezekine, amin barokah. Wis barokah. Amin Allahumma amin insyaallah. Pun balik. Sampai mana tadi Bu? Oke. Jadi kata surah Al-Mulk di dalam diri orang ini ada saya. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Wah, Munkar Nakir mundur. Meskipun kalau bahasa ini enggak gitu sama di hadisnya ini mafhum riwayat ya. Kata Munkar Nakir meskipun panjenengan mawon. Akhirnya orang ini bebas fitnah kubur. Menariknya gini Bu, kata para ulama gini. Sebenarnya memang betul ada yang memahami itu surah Al-Mulk saja. Tapi ada yang memahami enggak, itu untuk semua bagian dari Al-Qur'an gitu. Jadi kalau di dalam diri kita ada Al-Qur'an, ada yang nyangkut lah yang karena sering baca sampai nyangkut. Karena pengertian di situ itu ada ulama yang memahami harus hafal. Ada yang mengatakan saking sering bacanya sampai hafal. Paling enggak kita punya surah Al-Ikhlas lah gitu. Itu menjadi bekal Bu, untuk di barzah itu supaya tidak sempit barzahnya itu. Maka mumpung masih di dunia, berakrab-akrablah dengan Al-Quran agar kemudian kita ini dilapangkan nanti kuburnya. Karena Al-Quran itu adalah nur, cahaya, yang insya Allah juga akan mencahayai kubur kita nantinya. Amin insya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan pula dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, tahukah kamu sekalian berkenaan dengan siapakah turunnya ayat ini? Yaitu di surah Toha ayat 124 itu. Fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan tahukah kamu sekalian apa itu penghidupan yang sempit? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ialah adab bagi orang kafir dalam kubur. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya benar-benar akan dilepas terhadap orang kafir 99 naga. Tahukah kamu sekalian apa itu naga? Ialah 99 ekor ular besar. Masing-masing ular mempunyai 9 kepala yang menyambur ke arah tubuh si kafir itu, menyengatnya dan mencakarnya sampai hari kiamat, di mana dia dihimpun dari dalam kuburnya menuju ke mauqif dalam keadaan buta. Nauzubillahi misyarri dzalik. Riwayat ini Bu lemah, tapi nanti di belakang itu ada yang sahih mauquf ya.
penjelasan sahabat maksud saya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di belakang nanti kita baca insyaallah. Jadi kalau ularnya sahih Bu, tapi naganya ini yang ada yang mendhaifkan. Jadi istilah 9 naga, karena sekarang naganya 10 sekarang itu ya dhaif itu. Yang betul bukan 9 naga tapi 9 cacing. Jadi saya ulang. Jadi riwayat ini memang lemah, tapi nanti ada pendukung yang mensahihkan riwayat ini, tapi bukan naga istilahnya, ularnya itu. Tapi kita nggak usah fokus sama bentuk naga atau ularnya, tapi kita fokus bahwa karena mereka kafir maka mereka disiksa dengan cara seperti itu. Maksudnya begitu. Nah, titik tekan kita, saya ulang, alhamdulillah masya Allah kita tidak kafir. Namun kalau kita bersikap sama sebagaimana orang-orang kafir, bisa mendapatkan hal yang serupa gitu. Walaupun tetap orang beriman dan tidak beriman tetap berbeda, karena orang beriman akhirnya tetap masuk surga, tapi kalau keadaannya sama kan tetap nggak enak Bu. Itu seperti itu. Abu Bakar ibn Abi Syaibah rahimahullah menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dilepaskan terhadap orang kafir dalam kuburnya 99 ekor ular yang menggigitnya dan menyengatnya sampai hari kiamat. Padahal andaikan salah seekor di antaranya menyembur ke arah bumi, misalnya bumi tidak akan menumbuhkan tanaman. Sama, ini masih lemah riwayatnya saya tahu, tapi nanti yang ini belakang ini yang saya bilang mauquf, tapi penjelasan sahabat insyaallah ini sahih riwayatnya atau hasan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara mauquf oleh Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dinyatakan kemudian diperintahkan supaya kubur dihimpitkan terhadapnya, yakni terhadap orang kafir, lalu dilepas terhadapnya ular-ular besar seperti leher onta. Ular-ular itu memakan daging si kafir sampai tidak tersisa sedikit pun daging pada tulangnya. Sesudah itu dikirim kepadanya beberapa malaikat yang tuli dan buta yang memukulnya dengan palu gada, dengan palu-palu. Seperti dalam hadis yang terdahulu sudah kita sebutkan riwayatnya, dan ini yang saya bilang ini mauquf tapi insyaallah sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Tapi terlepas dari semua itu Bu, intinya itu kan cerita tentang kengerian yang ada di alam barzah. Saya nggak tahu Ibu pernah apa tidak mendengar atau membaca riwayat tentang beberapa kubur ketika digali ada ularnya. Sampai pindah sekian kali itu ular terus misalnya. Ya kira-kira itulah yang sebagian Allah zahirkan ya. Yang Allah zahirkan. Itu di antara bentuk siksa kubur, itu di antara naudzubillahi minasyarri dzalik. Allahu akbar. Di sini kalau salah ada ya riwayat itu tentang ada seorang penggali kubur, digali ada ular, pindah lagi masih ada ular. Akhirnya dengan sangat terpaksa taruh situ, udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Itu seperti itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa kubur, amin insyaallah. Siksa neraka juga, amin Allahumma insyaallah. Mudah-mudahan. Dan ini kalau kita rujuk dari runutan penjelasannya, ini bermula dari berpaling dari Al-Quran. Makanya jangan berpaling dari Al-Quran. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran, pelan-pelan dipahami dan kita amalkan isinya. Tentu semampu kita, karena Allah tidak tuntut kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Macam-macam adab kubur bagi orang kafir. Jangan Anda kira rahimakallah, ini penjelasan Imam Al-Qurtubi, bahwa hadis di atas bertentangan dengan hadis yang lain yang marfu'. Saya bilang tadi riwayat yang terakhir ini diterima Bu oleh Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya akan dilepas terhadap orang kafir satu malaikat buta dan tuli. Karena nasib yang bakal dialami orang-orang kafir memang berbeda-beda. Karena tergantung tingkat kekafirannya. Tapi secara umum kalau mereka kafir dalam arti keluar dari Islam atau bukan orang Islam, itu kategorinya selama-lamanya, itu seperti itu. Kalau orang beriman masih ada harapan dia untuk selamat. Di antara mereka ada yang dibayar, ada yang dihajar oleh satu malaikat saja, dan ada pula yang dihajar oleh sekelompok malaikat.
Tidak ada pertentangan juga antara hadis di atas dengan hadis yang menerangkan tentang adanya ular-ular yang memakan daging si kafir. Karena bisa jadi dia berbolak-balik antara dua macam adab sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surah Ar-Rahman ayat 43 sampai 44. Hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antara neraka itu dan mereka berkeliling di antara neraka itu dan air mendidih yang memuncak panasnya. Ar-Rahman ayat 43 sampai 44. Artinya siksa kubur itu bisa berganti-ganti bentuknya, sebagaimana siksa neraka itu juga bisa berganti-ganti bentuknya. Jadi tidak satu bentuk, bisa berganti-ganti. Sebagaimana nikmat surga itu juga bisa berganti-ganti. Cuman kalau untuk nikmat surga itu sifatnya mustaqor. Jadi enggak ada samanya gitu loh Bu, selalu beda. Dan itu rasanya tetap tidak akan sama alias beda terus. Itu nikmat surga itu. Jadi misalnya jenengan di surga pagi makan rawon, nanti siang rawon lagi, maghrib rawon lagi. Ya itu rasanya beda semua, nggak ada yang sama. Karena yang pagi itu rawon Dengkul Jakarta Selatan itu, terus nanti siangnya rawon Nguling, rawon setan tidak ada, tidak masuk. Okay. Pun balik. Jadi beda-beda semua rasanya. Nah neraka itu azabnya juga beda-beda. Dan kadang satu orang itu merasakan beberapa siksaan yang berbeda-beda karena mereka dikelilingkan. Di itu dikelilingkan. Kadang di sini, kadang di situ, semacam-macam. Jadi sesekali mereka diberi makan buah zakum dan di waktu lain diberi minum air yang amat panas. Sesekali mereka dipanggang di atas api dan sesekali dicampakkan ke dalam hawa yang sangat dingin. Surga itu ada siksaan yang sangat dingin, Bu. Jadi tidak semua neraka. Neraka itu tidak semuanya panas. Neraka itu ada siksaan yang dingin banget itu ada. Dan di antara siksa yang paling yang paling ngeri itu adalah sumur ratapan. Itu sampai neraka saja sedih mendengar ratapannya. Orang yang dimasukkan dalam sumur itu dia akan tersiksa oleh ratapan itu. Jadi di neraka itu ada yang panas-panas, tapi juga hot and cool. Ada yang dingin, tapi juga ada nanti sumur ratapan. Nah, sumur ratapan ini, ratapannya sumur itu sampai neraka itu terusik. Kayak jangan pernah nggak ketemu sama orang yang bawaannya mengeluh saja, pernah nggak? Sumpah kenapa orang? Iya. Ada orang itu kalau ketemu kita judulnya itu beda-beda tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Sampai ceng ngrungokne kesel. Allahu Akbar. Sampai saya pernah cerita di sini ada orang itu mau konsultasi ke saya. Dia belum konsultasi, saya baru lihat wajahnya udah sumpek saya itu. Yang sumpek saya jadinya. Padahal dia belum cerita masalahnya, saya udah sumpek duluan ya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Nah, itu sumur ratapan tuh luar biasa siksaannya itu. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Makanya di neraka itu isinya cuman ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Aduh, itu neraka isinya gitu aja. Makanya kalau di dunia kita suka mengeluh, takutnya itu keterusan sampai akhirat. Nah, mengeluh itu nggak ada di surga, ada di mana? Di neraka. Ngerinya itu aja. Tapi kalau kita di dunia dikit-dikit, alhamdulillah. Subhanallah.
Assalamualaikum. Nah, kebiasaan kita di dunia itu. Mudah-mudahan keterusan sampai di akhirat. Dan itu tidak ada di neraka. Adanya di surga. Surah Yunus ayat 10. Surah ke-10 ayat 10 itu. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati nggih. Kalau di dunia kerjaannya ngeluh, aduh ada ya. Nah, ngerinya keterusan sampai ke akhirat. Nah, ngeluh itu adanya di neraka, enggak ada di surga. Kalau nanya apa enggak boleh mengeluh Ustaz? Boleh. Mengeluh itu boleh sebatas untuk menyadarkan betapa kita ini hamba yang lemah, butuh pertolongan Allah. Boleh Bu, tapi ojo langganan Bu. Jangan langganan mengeluhnya ya, tapi mengeluh sebatas untuk menyadarkan betapa kita ini hamba Allah yang lemah, yang butuh pertolongan Allah, boleh, tidak ada masalah. Bisa dimengerti ya? Nah, sampai situ tidak ada masalah. Bun. Selanjutnya, dan sesekali dihamparkan kepada mereka 2 papan dari api, dan sesekali dikatakan, tidurlah kamu seperti tidurnya orang yang digigit ular. Naudzubillahi min syarri dzalik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara mauquf. Mauquf itu terhenti di sahabat Bu ya. Dia berkata, apabila mayit telah diletakkan ke dalam kubur, maka datang kepadanya satu malaikat yang datang dari Tuhannya seraya bertanya, siapa Tuhanmu? Jika dia tergolong orang-orang yang dimantapkan hujahnya, maka dia akan menjawab dengan mantap dan berkata, Allah Tuhanku. Lalu tanya, apa agamamu? Dia menjawab Islam. Malaikat itu bertanya lagi, siapa nabimu? Dia menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayit itu melihat berita gembira dan dia benar-benar gembira, maka dia berkata, biarkan aku pulang kepada keluargaku untuk memberitahu mereka. Tapi dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tenang, sesungguhnya kamu mempunyai saudara-saudara yang belum dipertemukan denganmu. Dan semua pertanyaan kubur itu Bu, refleksi dari amal kita. Jadi semua jawaban kubur itu refleksi dari amal kita. Kalau amalan kita mencerminkan jawaban pertanyaan kubur tersebut, kita lancar jawabnya Bu. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, maka tidak akan bisa jawab. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tidak akan bisa jawab. Mau nggak pernah sholat? Naudzubillahi min syarri dzalik. Wa madinuka? Apa agamamu? Gak bisa jawab, dia gak pernah mengamalkan agamanya misalnya. Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Nabi Muhammad itu kalau kita bisa jawab SAW. Kalau nggak pernah bersalat untuk beliau, nggak pernah mengikuti sunnah beliau, nggak bisa jawab. Maka semua refleksi dari amal kita. Nah, orang kalau bisa jawab pertanyaan kubur, itu pertanyaan kubur nggak sampai selesai ditanyakan Bu. Sebagian riwayat mengatakan kata malaikat, ini orang baik, ya udah, gak usah tanya terus. Kalau versi Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur riwayatnya, kata Imam Al-Qurtubi, Allah berfirman kalau lulus Bu ya, kata Allah, buka lorong tembus surga. Sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga atau kama qala. Itu seperti itu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin insyaallah. Semoga kita termasuk yang berada di Iliyin nantinya. Amin Allahumma amin insyaallah. Bisa dimengerti nggih? Nah, makanya saya ulang sekali lagi, semua pertanyaan kubur kalau kita amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bisa jawab. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, tidak bisa. Ngoten nggih? Nah, ini catatan pentingnya itu begitu. Nikmat kubur itu rupanya menyenangkan hati orang yang diberi nikmat itu Bu. Sampai dalam riwayat ini diceritakan orang ini lari. Kata malaikat, Anda mau kemana? Saya mau memberitahu keluarga saya di dunia, mau ngasih tahu bahwa barzah itu nikmatnya luar biasa. Kata malaikat, tidak usah, tidur saja.
keluargamu belum waktunya. Jadi andai kan boleh Bu, itu keluarga yang di barzah itu pengen kembali ke dunia ngasih tahu mengabarkan. Sebenarnya riwayat ini walaupun ada yang melemahkan, tapi maknanya insya Allah sahih. Dari mana kita tahu? Ibu nanti sekali waktu mungkin berkesempatan membaca Sababun Nuzul. Ini yang sahih, Sababun Nuzul surah Ali Imran ayat 169. Dan seterusnya sampai 171. Itu tentang orang yang mati syahid itu. Ibu tahu nggak apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mati syahid sepeninggal syahidnya itu? Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa Bu di surga itu. Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa di surga. Itu pengertian surga pasca syahid ya, belum surga yang nanti itu. Apa kata mereka Bu? Kata mereka, siapa yang akan mengabarkan keadaan kami di sini? Jadi mereka itu seneng, mereka pengen ngasih tahu keluarganya bahwa di sini itu enak gitu loh. Orang kalau mati syahid itu enak di barzahnya. Orang kalau mati syahid itu enak di alam kuburnya itu enak gitu. Siapa yang akan beritahu keluarga kita? Siapa yang ngasih tahu kepada manusia di bumi? Siapa? Watak manusia Bu ya. Kalau seneng pengen ngasih tahu keluarganya gitu. Kan beberapa orang kan gitu ngelak seneng pengen memberitahu keluarganya. Ayo beramal seperti saya, nanti kamu akan dapat kayak gini. Mau ngomong gitu. Apa kata Allah? Aku yang akan memberitahukannya, kata Allah. Maka turun surah Ali Imran ayat 169. Itu atas permintaan syuhada Uhud itu. Syuhada Uhud kan mati syahid, mendapat fasilitas yang begitu indahnya. Mereka pengen beritahu keluarganya. Siapa yang ngasih tahu mereka? Allah bilang saya. Maka di hadis ini tadi Bu, maknanya bisa sahih memang. Orang begitu mendapatkan nikmat kubur pengen balik ke dunia lagi, pengen ngasih tahu keluarganya. Loh, Cak, balik Cak. Kata mereka, turu ae sampean, tidur aja, jangan terus. Kalau kembali ke dunia repot nanti. Semua balik itu. Allahu Akbar. Akhirnya mereka tidur dengan tidur yang tenang. Itu atau ada yang mengatakan tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru semuanya. Maksudnya tidurnya indah gitu ya. Ya pokoknya tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Dulu saya sering ceritain ya, mungkin saya ulang-ulang, mungkin Anda bosan ya, bilang cut kalau bosan. Dulu guru saya menerjemahkan gitu. Saya itu masih jomblo. Oh ini nikmat kubur itu diantaranya nanti dikasih nikmat tidur seperti tidurnya pengantin baru. Kita yang jomblo kan berfantasi, pengantin baru itu enak tidurnya gitu. Ternyata begitu jadi pengantin baru malah nggak bisa tidur. Pengalaman saya. Bu jenengan kalau saya pengalaman saya. Repot kemelutek tok ya. Umek kemelutek. Tapi jika mayit itu bukan tergolong mereka yang diberi kemantapan, maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia berkata versi Abi Dawud, la adri, saya tidak tahu. Seperti orang yang kebingungan, maka dipukullah dia dengan penggada yang suaranya terdengar oleh semua makhluk selain jin dan manusia. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah kamu seperti tidurnya orang digigit ular. Naudzubillah. Naudzubillah min syarri dzalik. Para ahli bahasa berkata, al-manhus dengan huruf sin tak bertitik. Dengan huruf sin tak bertitik artinya orang yang sengat digigit dan digigit ular. Tapi terkadang al-manhus artinya sadar karena rasa sakit yang amat sangat. Dan terkadang artinya tidur seperti orang yang mabuk. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau yang versi Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, buka lorong tembus neraka, sehingga kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 46.
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada waktu pagi dan sore Allah tampakkan neraka kepadanya. Itu di antara bentuk siksa kubur. Allah tampakkan kepadanya neraka pada pagi dan sore. Surah ke-40 ayat 46. Surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min sama saja. Al-Ghafir atau Al-Mu'min surah ke-40 ayat 46. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi itu, begitu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan tidak jarang diletakkan di sijin, naudzubillah. Nyawanya taruh di mana Bu? Di sijin. Naudzubillah min syarri dzalik. Allahu akbar. Nah, inilah di antara hal-hal yang berkaitan dengan keadaan orang-orang yang diadab di kuburnya dan juga orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Ingat rumusnya Ibu, hadisnya sahih Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Orang kalau barzahnya beres, kedepannya beres insyaallah. Tapi kalau barzahnya bermasalah, alamat kedepannya lebih bermasalah lagi. Maka saya ingin ingatkan kembali amalan-amalan yang bisa kita persiapkan tadi apa Bu? Yang akrab dengan Al-Quran. Syukur-syukur kita membacanya, pelan-pelan memahaminya, pelan-pelan mengamalkannya. Perbanyak baca surah Al-Mulk sampai hafal kalau perlu. Bersyukurlah ada ulama yang memahami itu tidak hanya surah Al-Mulk, tapi surah manapun yang sampai melekat dalam diri kita, itu insya Allah menjadi tameng bagi kita insya Allah. Itu seperti itu. Lumayan lah Bu, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Rikul. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kalau kemarin Bapak perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Paling tidak versi Ahmad 10 kali tanpa disela-sela. Nggih. Nah, itu insya Allah kita menjadi orang yang punya rumah di surga. Ya, ashabul jannah, punya sertifikat surga insya Allah. Nah, kalau sudah dapat jaminan surga, insya Allah barzahnya beres lah, insya Allah. Itu diantaranya saja Bu. Tentu mungkin masih banyaklah amal-amal yang lain. Dan saya ulang Bu, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita ngerti ini kita masih hidup Bu. Kita ngerti berita ini kita masih hidup, alhamdulillah. Sehingga ada kesempatan kita untuk berbuat baik dan bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena jangan sampai kita seperti yang Allah gambarkan di surah At-Takatsur itu. Semasa hidupnya lalai, sadar-sadar sudah mati, sadar-sadar sudah di depan neraka. Naudzubillah. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Sadar-sadar wis mati, sadar-sadar sudah di depan jahanam. Naudzubillah. Depan neraka sudah. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini Bu di antara hal-hal yang bisa saya jelaskan berkaitan dalam masalah ini. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang kalau nggak ada saya teruskan gitu. Monggo Bu, monggo. Monggo. Itu belakang itu. Nah, belakang itu Bu. Siapa dulu? Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh. Ya sudah. Ya yang sampai duluan deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Betul. Nggih. Dan gimana kalau si mayat tersebut punya anak yang soleh-solehan? Dan doanya itu terus-menerus sehingga si mayat itu mendapat ampunan dari Allah sehingga bisa merubah dari yang enggak bagus menjadi bagus gitu. Bisa seperti itu. Bagus. Keadaan di barzah itu memang masih mungkin berubah asal dia orang beriman. Saya ulang, keadaan di barzah itu memang bisa berubah, masih bisa berubah kalau pelakunya yang bersangkutan adalah orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, hadis qudsi, ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi, hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi, ada orang tua yang meninggal dunia ceritanya. Dalam hadis itu yang meninggal orang tua. Awalnya kuburnya itu sempit awalnya. Lama-lama melapang bahkan laksana istana. Terus si orang tua ini bertanya, ini mabung riwayat ya. Ya Allah,
kubur saya kan tadinya sempit nih. Sekarang kok jadi melapang begini, laksana istana. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Saya membayangkan ya, pas dia meninggal itu mungkin anak-anaknya masih kecil-kecil, belum ngaji kali ya. Terus pelan-pelan mereka ngaji, mulai rajin ngerti dan mendoakan orang tuanya, terus Allah lapangkan kuburnya. Atau pas orang tuanya meninggal, anaknya ndowablek. Wandablek, ndowablek anaknya. Belakangan tobat, terus mendoakan orang tuanya. Bisa nggak? Bisa. Ini ada kisah nyata, Bu. Yang saya tahu ini kisah nyata. Jadi ada orang meninggal dunia di masjid, sedang sholat, usia 74 tahun. Kurang lebih 74 tahun. Orang-orang setempat pada ngomong ini orang baik, ini orang baik. Maaf. Ini berkat doa ibunya, gitu. Saya membayangkan usia 74 tahun, ibunya usia berapa? Kata orang-orang, ibunya udah meninggal. Ini orang nawakal tadinya itu. Ibunya tidak pernah berhenti mendoakannya. Sampai ibunya wafat, anak ini masih nakal. Baru tobat usia 64 tahun. Meninggal usia 74, lumayan 10 tahun lah. Saya membayangkan orang tua model kayak gitu kira-kira begitu kira-kira. Jadi mungkin selama ini anaknya ndawablek, belakangan tobat mendoakan orang tuanya terus, rupanya itu. Makanya pedulilah mendoakan orang tua kita. Nanti balasan yang sama insya Allah kita doakan oleh anak-anak kita juga. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, monggo Bu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diceritakan tentang azab kubur. Berkaitan dengan sekarang awal Ramadan, banyak sekali justru sampai ramai sekali di pemakaman itu pada melaksanakan ziarah kubur, baik saudara atau anak atau kerabat. Itu bagaimana dengan ziarah kubur itu, dengan doa-doa mereka itu, apakah bisa meringankan azab kubur yang diziarahi? Baik. Secara prinsip ziarah kubur itu disyariatkan kapan kita mau. Jadi ziarah kubur itu kapan kita mau. Nah, beberapa orang seneng ziarah kubur di bulan Sya'ban. Selama tidak diwajibkan, selama tidak diharuskan. Aku lagi pengen ziarah bulan iki ya. Rame-rame ngomong akeh wong sing ziarah, aku tak ziarah pisan. Monggo saja, ziarah itu kapan saja kita mau, kapan saja. Kalau ibu nanya apakah ada contoh Nabi ziarah di bulan Sya'ban, ada. Itu di hadis Sahih Muslim, maka malam-malam di nisfu Sya'ban Nabi ziarah kuburnya itu pernah. Namun saya ulang, jangan diharuskan. Tapi kalau ibu mau, monggo silahkan. Nah, orang yang ziarah kubur, inilah kenapa dalam kitab At-Tadhkirah ini Bu, di samping disarankan dimakamkan di makam banyak orang soleh, di buku ini, di kitab ini kita disarankan untuk kalau bisa dimakamkan di pemakaman umum kaum muslimin. Nah, maaf ya, kalau di sini kan kadang ada pemakaman keluarga itu, kan ada ya. Pemakaman keluarga, kalau keluarganya rajin ziarah kubur masih mending Bu. Tapi kalau model keluarga yang jarang ziarah kubur ya agak nasib juga itu. Nah, kalau di pemakaman umum, paling enggak orang ziarah kubur itu ucap salam. Sekian banyak orang yang ucap salam di kubur itu, sekian banyak orang di kubur itu dapat bagian salamnya dari kaum muslimin itu. Apalagi di antara mereka doanya ada doa yang umum kan, semoga Allah maghfir lahum warhamhum, kena semua itu seperti itu. Makanya kalau di kitab ini ya disarankan, walaupun ada saran untuk dimakamkan di makam di mana banyak orang solehnya seperti Mekah atau Madinah itu, namun kalau bisa di pemakaman umum supaya mendapatkan doa kaum muslimin seluruhnya. Jadi doa yang ziarah itu Bu, sekian banyak itu bermanfaat bagi ahli kubur itu insyaallah. Salamnya itu bermanfaat. Assalamualaikum ya ahla diyar, itu sudah bermanfaat sekali insyaallah. Saya secara pribadi itu kalau ziarah kubur, pertama salam secara umum. Nanti begitu saya ziarah ke ayah saya, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum ya siapalah ya. Person saya salami masing-masing.
Itu udah ada masalah saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Apalagi yang lain silakan. Cuman kalau Ramadan ini kan pertama ada yang ngomong siksa kubur libur. Ya, saya mau terangkan dulu ya. Kan tadi hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Di antara siksa kubur apa tadi Bu? Dibuka lorong tembus neraka, betul ya? Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih, kalau bulan Ramadan pintu neraka ditutup enggak? Pintu neraka ditutup enggak? Nah, itulah yang dipakai dalil oleh sebagian para ulama bahwa siksa kubur itu libur. Karena pintu neraka ditutup, berarti akses ke nerakanya, akses ke barzahnya ditutup. Sehingga siksa kubur itu libur. Tapi bukan liburan. Sehingga ada orang yang ngomong, ngapain kamu ziarah kubur Ramadan? Gak ada orangnya tahu katanya. Kenapa pulang? Nah itu yang salah itu. Libur bukan liburan. Libur. Nama bukan liburan. Karena ada orang ziarah kubur, ada jamaah, enggak tahu orang mana, jamaah sini atau jamaah mana itu nanya. Saya itu ziarah kubur bulan Ramadan Ustaz, dimarahi sama orang, sama juru kuncinya. Bu, ngapain Bu di situ? Enggak ada orangnya Bu katanya. Pada pulang orangnya katanya. Lah, ziarah kubur mah kapan aja, termasuk bulan Ramadan. Itu pengertiannya libur, bukan liburan, paham ya? Itu orang-orang. Makanya di antara i'tikad yang keliru kalau ziarah di bulan Sya'ban itu apa Bu coba? Di antara i'tikad yang keliru, katanya jemput arwah. Mau ngasih tahu ke keluarganya, "Mak, ini rumahku pindah kontrakanmu, nanti kalau pulang biar nggak kesasar," gitu maksudnya. Nah, ini i'tikad yang keliru. Termasuk nanti pas bulan Syawal ziarah lagi, mulangin arwah. Ya Allah, ya Allah. Saya langkung aja nggak begitu ini. Nah, jadi itu i'tikad yang keliru sebenarnya. Yang betul adalah ziarah aja. Jadi nggak usah pakai i'tikad jemput arwah, mulangin arwah. Nggak usah nggih. Mereka tidak akan salah alamat, tenang aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Yang lain kalau ada. Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Ceritanya orang yang mati suri itu bukan dalil. Saya ulang ya, ceritanya orang yang mati suri itu bukan dalil. Itu cerita spiritual saja. Itu pengalaman ruhani namanya. Semua cerita orang yang mati suri itu harus ditimbang pakai syariat. Jadi kalau Ibu misalnya ada orang mati suri misalnya gitu ya. Terus begitu dia cerita, Ibu pakai timbang pakai syariat. Yang benar ya kita benarkan, tapi yang enggak sesuai harus kita tolak. Kenapa? Ibu tahu nggak? Karena ketika dia punya pengalaman rohani spiritual itu kan nggak ada jaminan dia kesasar kemana, apakah ke dimensi ruh yang benar atau dibawa oleh alam jin atau setan atau apa, kan kita nggak tahu. Maka kalau ada orang yang mati suri, dia bercerita, ceritanya itu bukan dalil, itu pengalaman spiritual atau pengalaman rohani. Semua cerita itu harus ditimbang pakai dalil atau pakai syariat. Tidak boleh tidak, supaya kita tidak tersesat. Maaf, ada orang itu habis mati suri tambah baik ada, tambah rajin itu ada. Tapi ada juga orang yang habis mati suri malah murtad itu ada. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena dia punya pengalaman yang ya itu tadi saya ulang. Jadi saya ulang ya Bu ya, pengalaman spiritual atau rohani orang yang mati suri itu bukan dalil. Itu semata-mata pengalaman. Ceritanya boleh kita dengarkan, tapi kita timbang pakai syariat. Kalau benar ya kita terima, kalau salah ya kita tolak. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Bu nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Sekali lagi, monggo belakang, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ramadan apa Bu? Diulang. Oh? Kalau bulan Ramadan
siksa kubur itu berbukti. Bagus. Baik. Sependek yang saya baca, Bu ya, saya belum pernah membaca hadis yang mengatakan bahwa kalau bulan Ramadan siksa kubur libur. Itu belum pernah ya. Teksnya belum pernah. Saya ulang, teksnya belum pernah. Yang ada kan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wes. Sampai sini saya mau terangkan. Di antara bentuk siksa kubur itu dibuka lorong tembus neraka. Nah, ini pintu nerakanya ditutup. Berarti siksanya libur. Itu pemahaman sebagian para ulama begitu. Tapi ingat, libur bukan liburan. Paham ya? Libur bukan apa tadi? Bukan liburan. Sehingga kalau kita Ramadan ziarah kubur, monggo silakan. Jangan kayak zaman saya tadi. Begitu ziarah kubur bulan Ramadan diteriakin sama juru kuncinya. Bu, ngapain Bu? Nggak ada orangnya. Pada pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, jadi saya ulang, dari hadis itu, hadisnya dari Ahmad, hadisnya sahih. Pintu neraka ditutup itu. Nah, itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa siksa kubur itu libur. Karena di antara bentuk siksa kubur adalah, hadisnya sahih juga itu, dibukanya tembus lorong neraka. Jadi lorong tembus neraka itu dibuka sehingga kuburnya itu menjadi siksaan bagi ahli kubur itu. Nah, kalau pintu neraka ditutup berarti liburnya siksa kuburnya libur. Ingat, libur bukan liburan. Nggih. Wallah. Ya depending dulu lah. Untuk yang jenis itu, tapi untuk yang jenis buka lorong tembus neraka itu. Tapi kalau mungkar nakir mah tetap nanya. Kalau mungkar nakir tetap nanya mungkar nakir. Saya sependek yang pernah saya ketahui ya, seingat saya dalam Hulyatul Aulia Abu Nuaim, di antaranya beliau mengutip pernyataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengutip pernyataan Imam Tawus. Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat. Imam Tawus itu seorang tabi'in. Ahli kubur itu kalau ditanya dengan pertanyaan kubur, kalau dia orang baik maksimal pertanyaannya 7 hari. Kalau dia itu yang cerita Imam Tawus. Maksimal pertanyaan bukan 7, maksimal 7 hari. Jadi kalau sudah 7 hari sudah pasti dinyatakan lulus kalau orang baik. Ujiannya itu 7 hari. Tapi kalau dia orang yang tidak baik itu 40 hari. Jadi selama 40 hari kayak remak dikepui terus. Nah, makanya saya ulang, kalau pertanyaan kuburnya enggak libur. Tapi kalau siksa kubur dalam bentuk yang dibuka lorong tembus neraka itu mungkin libur yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat loh ya, libur bukan liburan. Wallahu a'lam bishawab. Bagus. Adabnya sebenarnya seperti mendatangi ketika beliau masih hidup, adabnya itu. Jadi adab ziarah kubur itu mendatangi beliau seperti ketika beliau masih hidup. Di kitab ini, dalam kitab Al-Athar An-Nawawi, Imam Nawawi juga mengatakan, pertama, buat jarak. Sebagaimana dulu kalau kita ke orang tua, kecuali suami, Mas aku teko orang dia tidak apa kan. Tapi kalau orang tua, sebagaimana masih hidup aja. Jadi adab jaga jarak. Terus jangan ambil posisi kepala. Bisa dipahami ya? Ini kalau orang yang kita hormati. Nanti tergantung siapa yang kita datangi lah. Jadi pokoknya seperti ketika kita datang ke dia masa hidup aja. Terus jangan duduk di atas kuburan. Jadi boleh duduk, tapi jangan di atas kuburan. Nah, kalau berdiri silakan. Saya beberapa kali kadang ziarah itu kalau di kampung kan kadang kubur itu berantakan ya. Kalau di DKI relatif tertib lah. Itu kadang saya doain sambil berdiri kadang saya itu. Kadang, tapi duduk juga nggak ada masalah. Silakan aja, tergantung dari tempat. Jadi boleh duduk, tapi jangan duduk di atas kuburan. Ngoten nggih? Saya pernah tahu soalnya ada anaknya presiden yang kesekian lah itu pas ziarah kubur ibunya, dia sambil berdoa atau membaca sesuatu itu sambil duduk di atas kuburan. Enggak tahu kuburan siapa itu dia duduk gitu. Nah, itu enggak boleh itu. Enggak boleh itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab.
Baiknya kalau berdoa itu kalau mayat berdiri, makanya ketika sholat jenazah itu kan berdiri. Sependek yang saya tahu, kalau yang di tadi Tarikh Ibnu Hisham, ketika Nabi berada di Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi malah bikin kemah di situ. Kalau bikin kemah berarti kan tidak selalu berdiri kan? Ya begitu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Cuman yang saya tahu tidak boleh duduk di atas kuburan itu aja. Nah, saya pribadi itu kadang kalau kuburannya nggak kondusif, saya sambil berdiri kadang. Itu sambil berdiri mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kalau adabnya itu seperti ketika mendatangi ketika beliau masih hidup. Jenengan teng sing jaler kayak biasa mawon, Mas Gun. Seperti itu biasa mawon. Ada lagi yang lain silakan. Cukup dulu. Kita tutup. Ada? Satu lagi, monggo. Ada lagi? Monggo. Kenapa, Bu? Bagi wanita kan lebih baik kan di rumah. Terus. Karena ada yang juga harus sholat berjamaah itu mesti bagus kalau suruh itu mana? Ya gini, Ibu mau ambil keutamaan yang mana? Kalau Ibu mau ambil keutamaan sholat isyraq, ya jamaah di masjid. Memang ada riwayat mengatakan yang penting jamaah tidak harus di masjid. Cuman kalau yang valid itu ya jamaah di masjid. Kalau ibu sholat di rumah, berarti ibu sedang mengejar keutamaan sholat di rumah. Enaknya jadi perempuan begitu, di rumah dapat keutamaan, di masjid dapat keutamaan. Itulah kenapa saya senang perempuan. Gitu. Kalau senang laki-laki kan bahaya. Itu seperti itu. Tergantung siapa yang berpendapat ya. Jadi asal ibu di rumah juga jamaah, insya Allah tetap dapat keutamaan isyraq. Tapi kalau ibu tidak berjamaah nggak dapat. Untuk keutamaan haji dan umroh sempurna maksudnya ya. Ya, tapi kalau ibu mau yang valid, jamaah subuh di masjid. Di masa Nabi kaum wanita juga berjamaah di masjid. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih sami-sami. Nggih, monggo ada lagi. Satu lagi nggih. Oke, monggo. Tadi apa, Bu? Oke. Kalau kuburan yang pakai Kijing itu dibangun di atasnya itu ya. Secara prinsip boleh asal tidak melampaui batasan hak tanah kalau itu pemakaman umum dan tidak lebih dari sejengkal. Satu dulu ya. Yang kedua, boleh juga kalau khawatir itu hilang, seperti terjadi abrasi atau apa. Kemudian yang ketiga, ini peringatan saja, yang dibutuhkan oleh ahli kubur itu bukan bangunan di atasnya sebenarnya, tapi doa-doa kita dan seterusnya. Jadi asal kubur yang bersangkutan aman, tidak akan hilang, saya kira tidak perlu. Tapi kalau memang itu diperlukan, tidak boleh lebih dari sejengkal dan tidak boleh lebih dari hak tanahnya kalau itu di pemakaman umum, karena itu nanti memakan hak orang lain itu. Saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Baik. Cekap? Baik. Cukup ya Ibu. Wa jazakillah khairan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini dan hari-hari mendatang buat tambahan ilmu buat kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dan Amin. semoga kita terhindar dari azab kubur. Amin. Ada pesan dari